Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agwa Dava Rozaki. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang auditing atas siklus penggajian dan kepegawaian. Auditing atas siklus penggajian dan kepegawaian meliputi yang pertama, perolehan pemahaman atas pengendalian internal. Yang kedua, penetapan risiko pengendalian. Yang ketiga, pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang keempat, prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo. Siklus penggajian dan kepegawaian (payroll and personnel cycle) meliputi penggunaan tenaga kerja dan pembayaran ke semua pegawai tanpa memperhatikan klasifikasi atau metode penentuan kompensasi. Perbedaan penting antara siklus penggajian dan kepegawaian dengan siklus lain pada audit yang umum yaitu: 1. Hanya ada satu golongan transaksi untuk penggajian. Yang kedua, transaksi-transaksi lebih signifikan daripada akun-akun neraca terkait. Yang ketiga, pengendalian intern atas penggajian pada kebanyakan perusahaan umumnya efektif meskipun pada perusahaan kecil. Pentingnya siklus penggajian dan kepegawaian. Yang pertama, gaji, upah, dan pajak penghasilan pegawai serta beban pegawai lainnya merupakan komponen utama pada kebanyakan perusahaan. Yang kedua, beban tenaga kerja, labor, merupakan pertimbangan penting dalam penilaian persediaan dalam perusahaan manufaktur dan konstruksi, yang bahwa klasifikasi dan alokasi beban upah yang tidak pantas dapat menyebabkan salah saji laba bersih secara material. Yang ketiga, penggajian merupakan bidang yang menyebabkan pemborosan sejumlah sumber daya perusahaan karena inefisiensi atau pencurian melalui fraud. Tujuan audit atas transaksi penggajian dan kepegawaian. Yang pertama, keberadaan. Pembayaran gaji yang dicatat adalah untuk pekerjaan yang secara aktual dilaksanakan oleh pegawai non-fiktif. Yang kedua, kelengkapan. Transaksi penggajian yang ada telah dicatat. Yang ketiga, akurasi, yaitu transaksi penggajian yang dicatat adalah jumlah waktu kerja aktual dan tingkat upaya yang semestinya. Pemotongan dihitung dengan semestinya juga. Yang keempat, klasifikasi, yaitu transaksi penggajian diklasifikasi dengan memadai. Yang kelima, tepat waktu. Transaksi penggajian dicatat pada waktu yang tepat. Yang keenam, posting dan pengikhtisaran. Transaksi penggajian dimasukkan dalam berkas induk penggajian dengan semestinya dan diikhtisarkan dengan semestinya. Fungsi bisnis, dokumen, dan catatan dalam siklus penggajian dan kepegawaian. Siklus penggajian dan kepegawaian dimulai dengan merekrut pegawai dan berakhir dengan pembayaran kepada pegawai atas jasa yang diberikan dan kepada pemerintah dan lembaga lainnya untuk pajak penghasilan dan kenikmatan pegawai yang terutang. Terdapat 4 fungsi siklus penggajian dan kepegawaian. Yang pertama, kepegawaian dan penempatan pegawai. Yang kedua, pengelolaan waktu dan penyiapan pembayaran gaji. Yang ketiga, pembayaran gaji penyiapan. Yang keempat, surat pemberitahuan dan pembayaran pajak. Fungsi kepegawaian dan penempatan pegawai. Yang pertama, catatan kepegawaian. Catatan yang berisi data seperti tanggal bekerja, penyelidikan kepegawaian, tarif pembayaran, pengurangan yang diotorisasi, penilaian kinerja, dan pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, formulir otorisasi pemotongan, yaitu formulir otorisasi pengurangan gaji meliputi jumlah pemotongan pajak, astek atau asuransi sosial tenaga kerja, pensiun, dan asuransi. Yang ketiga, formulir otorisasi tarif. Formulir yang memberikan otorisasi tarif gaji. Sumber informasinya adalah kontrak kerja, otorisasi manajemen, atau dalam kasus pejabat perusahaan, otorisasi dari dewan direksi dan komisaris. Fungsi pengelolaan waktu dan penyiapan pembayaran gaji. Yang pertama, kartu absen.
yaitu dokumen yang menunjukkan jam berapa seseorang pegawai mulai bekerja dan jam berapa selesainya, serta jumlah jam kerja setiap harinya. Yang kedua, tiket waktu pekerjaan, yaitu dokumen yang menunjukkan pekerjaan yang dilakukan seseorang pekerja yang dilakukan dalam periode tertentu. Biasanya formulir ini digunakan ketika seorang pegawai melakukan pekerjaan pada bagian lain. Yang ketiga, berkas transaksi gaji. Dokumen yang dihasilkan komputer yang meliputi semua transaksi gaji yang diproses oleh sistem akuntansi. Yang keempat, jurnal atau daftar gaji, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat cek gaji. Yang kelima, berkas induk gaji, yaitu berkas yang digunakan untuk mencatat tiap transaksi penggajian untuk masing-masing pegawai dan untuk mengelola total gaji pegawai yang dibayarkan selama setahun sampai tanggal terakhir. Yang keenam, laporan ikhtisar penggajian, yaitu dokumen yang dihasilkan komputer yang mengikhtisarkan penggajian untuk satu periode dalam berbagai bentuk. Fungsi pembayaran gaji. Yang pertama, cek gaji. Cek gaji ditulis untuk selanjutnya diserahkan kepada karyawan sebagai pertukaran atas jasa yang dilakukannya. Jumlah cek tersebut merupakan pembayaran kotor, dikurangi pajak, dan potongan lainnya. Cek itu disimpan sebagai bagian dari fungsi penyiapan penggajian, tetapi tanda tangan yang diotorisasi telah membuat cek tersebut sebagai aktiva. Yang kedua, rekonsiliasi rekening bank penggajian. Rekonsiliasi bank independen merupakan hal yang penting bagi semua akun kas, termasuk penggajian, untuk menemukan kesalahan dan kecurangan atau fraud. Penyiapan surat pemberitahuan dan pembayaran pajak. Yang pertama, surat pemberitahuan pajak. Formulir yang dikirimkan ke kantor pelayanan pajak yang melaporkan jumlah pajak penghasilan pegawai yang telah dipotong selama 1 tahun. Yang kedua, formulir W2. Formulir yang diterbitkan bagi setiap pegawai yang mengikhtisarkan catatan penghasilan selama tahun kalender. Informasinya mencakup gaji kotor, pemotongan pajak penghasilan, dan pemotongan VK atau Federal Insurance Contribution Act, atau lagi Undang-Undang Kontribusi Asuransi Federal. Akun-akun dalam siklus penggajian dan kepegawaian. Yang pertama ada kas di bank. Yang kedua, gaji, upah, bonus, dan komisi yang masih harus dibayar. Yang ketiga, pemotongan pajak penghasilan dan potongan lainnya. Yang keempat, beban gaji yang masih harus dibayar. Yang kelima, biaya tenaga kerja langsung. Yang terakhir, biaya pajak daftar gaji. Metodologi perancangan pengujian pengendalian dan pengujian substantif terhadap transaksi. Yang pertama, memahami struktur pengendalian intern, yaitu pemisahan tugas yang memadai. Pemisahan tugas merupakan hal yang penting dalam siklus penggajian dan kepegawaian, terutama untuk mencegah pembayaran berlebih dan pembayaran kepada karyawan yang tidak ada atau fiktif. Selanjutnya, otorisasi yang tepat. Hanya Departemen Sumber Daya Manusia yang boleh mengotorisasi untuk menambah dan menghapus karyawan dari daftar penggajian atau mengubah tingkat upah serta pemotongan. Selanjutnya ada dokumen dan catatan yang memadai. Dokumen atau catatan yang memadai tergantung pada sifat sistem penggajian. Kartu waktu atau catatan memang diperlukan untuk karyawan per jam atau paruh waktu, tetapi tidak untuk karyawan tetap. Lalu ada pengendalian fisik terhadap aktiva dan catatan. Akses cek gaji yang belum ditandatangani harus dibatasi. Cek yang harus ditandatangani oleh karyawan yang bertanggung jawab dan penggajian harus didistribusikan oleh seorang yang independen dari fungsi pengendalian dan pencatatan waktu. Lalu yang terakhir ada pemeriksaan independen terhadap kinerja. Perhitungan penggajian harus diverifikasi secara independen, termasuk perbandingan total batch dengan laporan ikhtisar. Memformat pajak penghasilan dan pembayaran lainnya. Yang pertama,
penyusunan surat pemberitahuan pajak penghasilan. Sebagai bagian dari pemahaman atas pengendalian internal, auditor harus mereview penghasilan dari setidaknya salah satu jenis formulir pajak penggajian yang merupakan tanggung jawab klien. Potensi kewajiban berupa pajak yang belum dibayar, denda, dan bunga akan muncul jika klien lalai menyiapkan formulir pajak secara benar. Lalu yang kedua ada pembayaran pemotongan pajak, penghasilan, dan pemotongan lain tepat waktu. Auditor harus menguji apakah klien telah memenuhi kewajiban hukumnya untuk menyerahkan pembayaran semua pemotongan pajak penggajian sebagai bagian dari pengujian penggajian walaupun pembayaran biasanya dilakukan dari pengeluaran kas umum. Mempertimbangkan kecurangan persediaan dan penggajian. Yang pertama, hubungan antara gaji dan penilaian persediaan. Jika penggajian merupakan bagian yang signifikan dari persediaan, yang merupakan hal yang umum bagi perusahaan manufaktur dan konstruksi, klasifikasi akun penggajian yang tidak tepat dapat memengaruhi penilaian aktiva material untuk akun-akun seperti barang dalam proses, barang jadi, atau konstruksi dalam proses. Yang kedua, pengujian penggajian fiktif. Mengeluarkan cek gaji kepada individu yang tidak bekerja lagi untuk perusahaan atau karyawan yang tidak ada, seringkali diakibatkan oleh masih dibayarnya cek karyawan padahal dia sudah berhenti bekerja. Biasanya orang yang melakukan jenis penggelapan ini adalah clerk penggajian, mandor, rekan karyawan, atau mungkin mantan karyawan itu sendiri. Yang terakhir, pengujian jam kerja fiktif. Kecurangan waktu terjadi apabila seorang karyawan melaporkan waktu lebih banyak dari yang sebenarnya dikerjakan. Karena kurangnya bukti yang tersedia, biasanya sulit bagi auditor untuk mengungkapkan kecurangan waktu tersebut. Metodologi perancangan pengujian terinci atas saldo untuk kewajiban penggajian. Tahap pertama, identifikasikan resiko bisnis klien yang memengaruhi akun kewajiban penggajian. Selanjutnya, tentukan salah saji yang dapat ditolerir dan menilai risiko bawaan untuk akun kewajiban penggajian. Lalu menilai risiko pengendalian untuk siklus penggajian dan kepegawaian. Di tahap kedua, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus penggajian dan kepegawaian. Di tahap ketiga, kita merancang dan melaksanakan prosedur analitik untuk siklus penggajian dan kepegawaian. Lalu, merancang pengujian terinci atas saldo akun untuk memenuhi tujuan audit saldo terkait, yaitu ada prosedur audit, besar sampel, unsur yang dipilih, dan waktu. Jenis kekeliruan spesifik yang membutuhkan perhatian khusus dalam auditing transaksi penggajian. Yang pertama, kekeliruan klasifikasi dalam membebankan tenaga kerja ke perkiraan persediaan dan biaya pekerjaan atau job cost yang menyebabkan salah saji atas laba. Yang kedua, kekeliruan perhitungan kalau sistem komputer digunakan. Salah satu karakteristik utama komputer adalah pemrosesan yang konsisten. Yang terakhir, kalau kekeliruan perhitungan dilakukan untuk satu pos atau unsur, ada kemungkinan hal ini terjadi pada pos atau unsur yang sejenis. Setiap kekeliruan yang mengindikasikan kemungkinan fraud, khususnya berkaitan dengan gaji eksekutif. Prosedur analitik untuk penggajian dan kepegawaian. Prosedur analitik. Bandingkan saldo perkiraan beban gaji dengan tahun lalu. Disesuaikan untuk peningkatan tingkat upah dan peningkatan volume. Dan kekeliruan yang memungkinkan adalah salah saji perkiraan beban gaji. Lalu yang kedua, bandingkan tenaga kerja langsung sebagai persentase dari penjualan dengan tahun lalu. Dan kekeliruan yang mungkin yaitu salah saji tenaga kerja langsung. Lalu yang ketiga, bandingkan beban komisi sebagai persentase dari penjualan dengan tahun lalu.
Kekeliruan yang mungkin, salah saji ban komisi. Lalu yang keempat, bandingkan beban pajak ditanggung perusahaan sebagai persentase dari gaji dan upah dengan tahun lalu. Disesuaikan untuk perubahan dalam tarif pajak. Kekeliruan yang mungkin yaitu salah saji beban pajak ditanggung perusahaan. Lalu yang kelima, bandingkan perkiraan utang pajak penghasilan pegawai dengan tahun lalu. Kekeliruan yang mungkin terjadi, salah saji utang pajak penghasilan pegawai. Pengujian terinci atas saldo untuk akun kewajiban dan beban. Yang pertama, akrual dalam neraca saldo dinilai dengan memadai dan transaksi dalam siklus penggajian dan kepegawaian dicatat pada periode yang sesuai, dalam artian keakuratan. Yang kedua, untuk menjamin bahwa tidak ada kurang saji atau kehilangan akrual atau pisah batas. Perkiraan kewajiban utama dalam siklus penggajian dan kepegawaian. Yang pertama, jumlah yang dipotong dari pembayaran pegawai. Pajak penghasilan yang dipotong tetapi belum dibayar kepada pemerintah dapat diuji dengan membandingkan saldonya dengan jumlah penggajian, formulir pajak penggajian yang dibuat pada periode selanjutnya, dan pengeluaran kas periode selanjutnya. Yang kedua, gaji dan upah yang masih harus dibayar. Gaji dan upah akrual terjadi setiap kali karyawan belum menerima upah yang menjadi haknya selama beberapa hari atau jam kerja terakhir hingga periode selanjutnya. Selanjutnya ada komisi yang masih harus dibayar. Konsep yang sama yang diterapkan dalam memverifikasi gaji dan upah akrual juga dapat diterapkan dalam komisi akrual. Meskipun akrual ini pada umumnya lebih sulit diverifikasi karena perusahaan seringkali memiliki beberapa jenis perjanjian yang berbeda dengan wiraniaga dan karyawan dengan komisi lainnya. Lalu yang keempat ada bonus yang masih harus dibayar. Bonus akhir tahun yang dibayar kepada para pejabat dan karyawan merupakan pos yang sangat besar sehingga kelalaian untuk mencatatnya akan menimbulkan salah saji yang material. Lalu selanjutnya ada tunjangan libur. Akrual dari kewajiban tersebut yang relatif konsisten dengan tahun sebelumnya merupakan pertimbangan yang paling penting ketika mengevaluasi kewajaran jumlahnya. Pajak penghasilan pegawai yang masih harus dibayar. Pajak penggajian seperti FIKA dan pajak pengangguran negara bagian federal dapat diverifikasi dengan memeriksa formulir pajak yang disiapkan pada periode selanjutnya untuk menentukan jumlah yang sudah harus dicatat sebagai kewajiban pada tanggal neraca. Pengujian terinci atas saldo untuk perkiraan beban. Yang pertama, kompensasi pejabat, yaitu verifikasi apakah total kompensasi dari pejabat adalah jumlah yang disetujui oleh Dewan Direksi dan Komisaris, karena gaji dan bonus mereka harus dimasukkan ke dalam surat pemberitahuan pajak. Lalu yang kedua ada komisi. Dapat diverifikasi dengan mudah kalau tarif komisi sama untuk masing-masing jenis penjualan dan informasi penjualan yang diperlukan tersedia dalam catatan akuntansi tersebut. Lalu yang ketiga ada beban pajak penghasilan pegawai. Dapat diuji dengan merekonsiliasi total gaji dalam masing-masing formulir pajak penghasilan pegawai dengan total gaji untuk keseluruhan tahun. Total PPh dapat dihitung ulang dengan mengalihkan tarif yang sesuai dengan penghasilan kena pajak. Yang keempat ada total gaji. Perlu diadakan pengujian atas transaksi untuk menemukan kekeliruan dalam pembebanan gaji. Apakah transaksi penggajian dibebankan ke perkiraan non-penggajian atau seluruhnya tidak dicatat dalam jurnal penggajian. Lalu yang terakhir ada tenaga kerja kontrak. Untuk mengurangi biaya, banyak organisasi melakukan kontrak dengan organisasi luar untuk menyediakan staf. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dengan apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.